Shalom teman-teman. Shalom. Gimana kabarnya? Biasa. Biasa ya. Aku senang bisa ketemu teman-teman secara offline lagi. Mungkin kita masih pakai masker, cuman mungkin kita juga masih prokes juga, tapi bersyukur tiap bulan pasti ada perkembangan daripada yang kemarin-kemarin ya. Kita bersyukur juga COVID ini juga belum mulai bisa terimbang juga dengan keadaan yang lebih baik. Kita pun juga tetap harus prokes dan biarlah kita tetap bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Di sekolah mungkin teman-teman udah capek ya dalam tugas-tugasnya, ulangannya dan lain-lain, atau mungkin mumet dengan masalah-masalah yang ada. Tapi kita semua datang ke sini dalam keadaan sehat, itu pun yang pertama yang harus kita syukuri. Dalam keadaan yang sehat walafiat, bisa pakai motor, bisa jalan kaki, bisa pakai sepeda, atau mungkin dianterin sekalipun. Yang terpenting kita juga masih dalam keadaan sehat. Sekarang kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan pada hari ini. Teman-teman, mari kita persiapkan hati kita. Biarlah apapun yang sedang terjadi, kita tinggalkan sejenak. Mari kita merenungkan bersama Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Mungkin kita ada mumet dengan masalah-masalah yang ada, entah di sekolah, dengan keluarga, dengan teman. Mari kita kesingkirkan itu dulu. Mari kita tenangkan diri kita, supaya kita ingin tahu kehendak Tuhan yang sebenarnya. Kita ingin dengar-dengar sebagai anak yang mendengarkan Bapaknya. Tuhan Yesus, kami datang ke sini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Mungkin kami selama 1 minggu ini sudah kering ya Tuhan. Kami terlalu sibuk dengan aktivitas kami. Tuhan, kami kembali di sini, kembali ke rumah-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan. Engkau yang selalu menolong kami. Biarlah kami pada kesempatan pada hari ini, kami ingin menjadi pribadi yang lebih baik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah kami yang masih muda ini ya Tuhan. Pakailah kami yang masih kuat ini ya Tuhan. Kami tidak mau hidup dengan sia-sia. Kami ingin hidup di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari teman-teman secara masing-masing, mungkin ada yang ingin didoakan, mungkin ada yang ingin berdoa kepada Tuhan, menceritakan kepada Tuhan, silahkan. Ini kesempatannya. Tapi jika ada yang sudah, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Kau ya Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan
hebat, Engkau begitu besar Tuhan. Saya percaya teman-teman juga pasti sudah mengalami di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan, di mana Tuhan, oh Tuhan, Kau datang tepat waktu. Oh Tuhan, solusimu tidak pernah mencelakakan aku. Mungkin awal-awal merasa berat, atau mungkin merasa Tuhan ini di mana ya Tuhan? Begitu banyak tembok ya Tuhan, tidak bisa kami tembus ya Tuhan. Tetapi pada akhirnya, teman-teman juga pasti pernah merasakan bahwa untung Tuhan bantu saya, untung Tuhan menyelamatkan saya dari masalah itu, untung Tuhan menghindari saya dari teman-teman yang mungkin teman-teman yang sudah meninggalkan demi kebaikan saya juga. Saya percaya teman-teman juga pasti mengalami kerja Tuhan yang begitu luar biasa, kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, mari kita bersyukur memiliki Allah seperti Dia. Dia adalah Raja segala Raja. Biarlah hidup kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita demi kemuliaan Dia. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Lebih keras lagi untuk Raja segala Raja. Dia adalah layak disembah, Dia layak ditinggikan. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat. Oh, terima kasih Tuhan. Kami masih bisa melihat keluarga kami masih bisa melihat orang yang kami kasihi Tuhan. Begitu banyak hal-hal yang terjadi, tapi kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Biarlah pada ibadah pada hari ini kami dapat penuh dengan sukacita, penuh dengan kemuliaan, dan kami ingin lebih dengar-dengar, kami ingin tahu itu firman Tuhan. Kalau kami ingin tahu apa yang menjadi kehendak Engkau ya Tuhan, dan biarlah kami jadi remaja yang begitu hebat, mulia, berdasarkan kekuatan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah roh jahat yang ingin mengganggu atau mungkin pihak-pihak yang ingin mengganggu ibadah pada hari ini Kau tumpaskan dalam nama Yesus. Biarlah hari ini adalah it's all about you God. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Boleh lihat kiri kanannya, beri tos yang terbaik untuk teman-teman semua, berikan kemuliaan dan berikan senyuman-senyuman yang terbaik. Allah beserta kita, amin. Alberta, Allah menyertai kita semua. Sama Allah menyertai EYT. Baik, beri tepuk tangan di atas kepala kita. Mari kita puji Dia, Raja segala Raja. Mari kita rasakan kasihnya di tengah keluarga ini. Betapa aku bersuka karena hari ini bertemu dengan saudaraku. Nikmati hari baru yang
yang terangkat bahwa setuju kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang dahsyat, amin. Amin. Kasihnya tidak pernah berubah, amin. Amin. Karena dia begitu dahsyat, karena dia begitu hebat. Kita hidup semua di dalam nama Yesus. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku taruh kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbungku kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup bersama Yesus. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku taruh kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbungku kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Jemaat yang menyanyikan Yesus ku dahsyat. Yesus ku dahsyat, ku taruh kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbungku kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku taruh kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbungku kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terbesar, kau yang terhebat terbesar bagiku. Berikutnya. Ya, kembali dipersilakan duduk. Setelah dengan semangat memuji Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, sehingga kita datang tidak akan sia-sia. Kita bisa merenungkannya siang dan malam dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita terapkan juga apapun yang kita mendengarkan di sini. Biarlah kebenaran itu dapat berjalan di hati kita, di rutinitas kita semua, sehingga kami saat keluar dari gereja ini, kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus, kami tanggalkan semua apapun yang menjadi masalah dunia kami ya Tuhan. Masalah-masalah itu tidak sebanding dengan kemuliaan Kau ya Tuhan, dengan kebesaran Kau ya Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan cemas, karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami pun juga ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Karena hidup kami adalah hidup untuk Engkau. Terima kasih ya Tuhan.
saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai kita balik. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah selalu saya pesan kepada kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Minta dalam kasih Kak Dama boleh memimpin kita dalam doa firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur di malam hari ini. Kami bisa bertemu dengan teman-teman kami kembali. Kami berkumpul di tempat ini dengan bersatu hati Tuhan, untuk memuji memuliakan Engkau atas segala kasih pertolongan-Mu yang tak pernah putus-putusnya di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebentar lagi juga kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Biarlah hikmat maripatnya daripada Tuhan Engkau nyatakan di dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga Tuhan, apapun yang diperkatakan sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga yang mendengar firman Tuhan di malam ini, kami boleh diberkati, kami boleh diingatkan kembali akan kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa mengerti dan firman-Mu kami bisa lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk teman-teman. Ya, nggak usah pakai mic. Shalom semua. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa lagi di Badai YT sore hari ini. Dan hari ini juga YT bersuka karena dua saudara-saudari kita hari ini dibaptis. Tepuk tangan buat
ini Moses dan Darlin dibaptis air tadi pagi. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bagi teman-teman yang sudah usia dibaptis dan rindu dibaptis, boleh mendaftar ya ke sekretariat juga. Oke, teman-teman, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar melalui firman Tuhan dari Ulangan 27 ayat 10. Ulangan 27 ayat 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Yang sudah dapat bilang yes. 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 Oke, saya bacain ya. Ulangan 27 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bicara mengenai mendengarkan suara Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang suka sekali berdialog dengan ciptaannya. Dia suka sekali berkomunikasi dengan kita umat manusia. Sejarah awal penciptaan mencatat bahwa Allah sendiri waktu itu bisa berkomunikasi langsung dengan Adam dan Hawa. Kita tahu kisah Kejadian mencatat bagaimana dialog yang dilakukan antara Allah dan manusia saat itu adalah Adam dan kemudian adalah Hawa. Itu adalah awal pertama bagaimana Allah berdialog dan berkomunikasi dengan manusia ciptaan Dia. Berlalu masa Adam dan Hawa, Allah berdialog dengan media yang berbeda lagi. Melalui siapa teman-teman? Melalui para nabi. Jadi ketika Allah ingin menyatakan kehendaknya, menyatakan perintahnya, menyatakan tegurannya, Allah menyampaikan melalui nabi-nabi yang Dia tetapkan sendiri, teman-teman. Kita tahu ada beberapa nabi di zaman Perjanjian Lama. Siapa aja nabi-nabi yang teman-teman bisa sebutkan? Elia. Siapa? Elia. Oke. Siapa lagi? Musa. Yang lain? Turunan Elia, gampang tuh. Elia turun. Elisa, ya. Banyak ya, ada Hosea, ada nabi besar, ada nabi kecil. Jadi saat itu nabi-nabi adalah perantara Allah. Perantara untuk apa? Untuk menyampaikan perintah Tuhan tentunya yang pasti. Menyampaikan teguran Tuhan kalau umat manusia saat itu bersalah. Alkitab mencatat nabi terakhir yang mengemban tugas sebagai nabi siapa, teman-teman? Nabi Maleaki. Nabi Maleaki nabi terakhir yang waktu itu bertugas sebagai nabi. Setelah Nabi Maleaki itu disebut Silent Age, teman-teman. Sampai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Selama Silent Age itu berlangsung selama 380 tahun, teman-teman. 380 tahun Allah bungkam. Allah diam. Dia tidak bersabda, Dia tidak menyampaikan kehendaknya melalui nabi-nabi lagi. Itu Silent Age, 380 tahun sampai lahirlah Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus lahir, ya Dia itu adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Dia sendiri yang menyampaikan suaranya kepada kita semua, kepada manusia pada saat zamannya waktu itu. Dia sendiri yang mengajarkan, turun langsung, bertemu face to face, eye contact dengan manusia. Itu adalah sebuah masa yang menurut saya luar biasa ya, bagaimana Tuhan datang ke dunia dan Dia bersabda langsung ke depan kita semua. Beruntung sekali orang-orang zaman itu yang hadir, yang hidup, bisa menyaksikan langsung the living God di antara para manusia. Jadi setelah Tuhan Yesus turun ke dunia, nah Allah berfirman atau bersabda langsung melalui diri Dia sendiri dalam wujud Yesus Kristus. Lalu kemudian kita tahu bagaimana misi Tuhan Yesus itu sendiri adalah datang ke dunia bukan untuk menjadi penguasa di dunia, tapi untuk mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus itu naik ke surga, fungsi menyampaikan suara Allah itu berpindah lagi. Ke siapa? Tuhan menetapkan. Jadi ada suara-suara. Roh Kudus, teman-teman. Roh Kudus turun sebagai perwakilan tangan Tuhan sendiri, perwakilan suara Allah sendiri untuk menyampaikan kehendaknya, menyampaikan
pesannya, menyampaikan penghiburannya. Bagi kita yang sedih, kadang dalam hati kita suka ada suara-suara yang kita bingung dari mana, ada penguatan, penghiburan. Itu bukan suara goib, teman-teman. Tenang, jangan takut. Karena kita sebagai orang percaya, kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita percaya Dia mengirimkan Roh Kudus sebagai penghibur buat kita. Itu adalah suara Roh Kudus, teman-teman. Jadi kalau kita bisa urutkan dari awal bagaimana Tuhan itu berfirman. Pertama, Dia bicara langsung kepada manusia waktu itu melalui Adam dan Hawa. Lalu yang kedua melalui nabi-nabinya. Lalu setelah itu melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui Roh Kudus sampai saat ini, teman-teman. Sampai saat ini. Ulangan 27 ayat 10 mengatakan bahwa sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Garis bawahi mendengarkan, teman-teman. Kita pindah ke translation dalam bahasa Inggris ya. Terjemahan bahasa Inggris di sini bisa ditampilkan. Kalau tidak bisa nggak apa-apa, saya bacakan di sini saja. Di dalam translation dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa you must obey him and keep his commandments and statutes that I am giving you today. Di dalam bahasa Inggris dikatakan obey. Obey itu tentunya kalau diterjemahkan bukan mendengarkan ya, teman-teman. Nah, itu sebabnya saya berapa kali juga senang sekali menyampaikan kepada kita semua, bagi teman-teman yang rindu mempelajari Alkitab lebih dalam, coba dilihat versi bahasa Inggrisnya. Karena translation bahasa Inggris itu lebih menyerupai terjemahan asli yang dicatat dalam bahasa Yunani, teman-teman. Lebih kaya lah istilahnya. Kalau kita bilang apa ya, vocabnya lah ya. Vocabnya itu lebih kaya. Jadi dia lebih paham lah kita artinya. Ketika di translation kita punya LAI itu ditulis mendengarkan, bahasa aslinya mengatakan obey. Jadi mendengarkan suara Tuhan itu tidak sama dengan obey. Obey juga tidak sama dengan mendengarkan, teman-teman. Obey itu apa, teman-teman? Artinya? Antufelnya udah kopek semua? Melayani. Obey ya bisa, ya mirip-mirip obey. Ada lagi? Taat. Oke, betul, taat. Obey adalah taat, teman-teman. Jadi bagaimana di sini Tuhan memerintahkan untuk kita taat terhadap perintah dan ketetapannya. Bukan hanya mendengarkan atau hear, tetapi Tuhan sendiri mau kita listen. Hear tidak sama dengan listen, setuju ya teman-teman ya? Listen tidak sama dengan hear. Hear hanya sekedar ya ada suara yang masuk ke kuping ya kedengeran lah. Misalnya saya mendengar Moses ngomong, ya mendengar, tapi belum tentu saya mengerti apa yang Moses omongin, karena Moses suaranya jauh dari lantai 2 misalnya. Tapi kalau saya bilang saya mengerti Moses ngomong, nah itu beda lagi tuh. Tapi aneh kalau di bahasa Indonesia dibilang mengerti gitu kan. Tapi kalau di translation Inggris bisa katakan hear, bisa katakan listen. Nah itulah perbedaan makna dari bahasa ya teman-teman. Oke, saya nggak akan berpanjang di sana. Jadi saat ini kita mau bicara bagaimana kita sebagai anak Tuhan itu untuk bukan hanya hear, tapi listen. Mendengarkan dalam arti adalah memahami atau mengikuti, mematuhi dan menuruti perintah Tuhan. Saat ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar dari seorang tokoh perjanjian lama yang tokoh sangat besar, sangat terkenal. Bagaimana dia di tengah kejayaannya itu dia melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Dia adalah Raja Israel yang kita mungkin juga tahu namanya Raja pertama Israel. Siapa namanya? Raja pertama Israel? Saul ya, betul. Kita akan sama-sama belajar dari Saul bagaimana kita melihat peristiwa pertama waktu dia dianggap jadi raja begitu fenomenal. Dia berasal dari salah satu suku yang terkecil di Israel, dari 12 suku, suku Benjamin. Tetapi dia bisa menjadi raja atas 12 suku, atas bangsa Israel. Tetapi dia melakukan sebuah kesalahan yang fatal dalam hal obey ini, sehingga Allah pun tidak berkenan kepada dia. Kita lihat dalam 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 10 saja. Nanti saya akan jelaskan garis besar satu perikopnya sampai ayat 35. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 10. Kita baca dari belakang ya, gantian. Biasanya kan selalu dari depan terus. Sekarang dari belakang. Mulai dari Valerie ya. 1 Samuel 15 ayat 1. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurangi engkau menjadi raja atas Israel umatnya.
3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ayat 4, lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang yang tinggal. Ayat kelima, setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruh nyalap orang-orang menghadang Gilboa. Ayat 6, berkatalah Saul kepada orang ini, berkatalah, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang ini dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kawan orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Ayat 8, Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Ayat ke-9, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ayat 10, lalu datanglah Tuhan kepada Samuel demikian. Oke, cukup ya. Lanjut ayat 11 saya akan bacakan. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru pada Tuhan semalam-malaman. Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 35 ini menceritakan kisah bagaimana saat itu Allah berfirman kepada Samuel, nabinya saat itu, untuk memerintahkan Saul menumpas bangsa Amalek. Di sana juga dijelaskan, tadi kita sudah baca, alasannya kenapa? Karena Amalek mau ditumpas. Karena Amalek waktu itu menghalangi ketika bangsa Israel hendak keluar dari Mesir mau ke tanah perjanjian. Jadi singkat cerita ini ada dendam politik lah ya. Kalau kata bahasa keren zaman sekarang, dendam politik, dendam negara gitu kan. Dulu bangsa Israel mau keluar dari Mesir, diganggu nih sama Amalek gitu kan, dihalangin, dilawan, perang waktu itu. Israel entah gimana menang atau kalah saya juga belum baca lagi kisahnya waktu itu, tapi yang pasti selamat pergi dan sekarang sudah settle jadi sebuah kerajaan. Dan sini Allah memperhitungkan kembali lah istilahnya. Meminta Saul balik lagi sono ke Amalek, lo tumpas abis tuh. Bahkan kalau kita baca di sini dikatakan bahwa bunuhlah semuanya, laki-laki, perempuan, anak-anak, kanak-kanak itu apa ya? Anak kecil kali, maupun anak-anak yang menyusu apa? Batita, bayi, baby gitu kan. Lembu maupun domba, unta maupun keledai, semua suruh babat abis. Tuhan suruh bunuh. Jadi itulah sedikit gambaran tentang Allah perjanjian lama ya teman-teman. Jadi Allah kita Allah yang penuh kasih, tapi juga Allah yang tegas dan Allah yang memperhitungkan segalanya. Jadi kita nggak bisa sembarangan main-main sama kasih Allah. Ini hanya intermezzo aja. Jadi waktu itu perintahnya jelas, bunuh semua bangsa Amalek, jangan sisain, bahkan binatang juga semua bunuh, sikat habis bahasa kerennya anak-anak zaman sekarang, bunuh semua. Tetapi yang terjadi apa teman-teman? Tidak dibunuh semua oleh Saul. Rajanya aja dibiarinin hidup. Raja Agag diselamatin, tidak dibunuh dikatakan. Dan di sini dikatakan bahwa binatang-binatang ternak yang gemuk dan tambun itu dipiara. Padahal perintah Tuhan di awal jelas. Di sini kan nggak ditulis. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai yang kurus-kurus. Ditulis begitu nggak teman-teman? Enggak ya, kita nggak temukan ya situ ya. Nggak ada tulis yang kurus-kurus kan, yang dibunuh kan? Artinya semua suruh bunuh. Tetapi yang terjadi apa? Saul tidak taat. Saul lebih memilih untuk membiarkan hidup atau mengambil binatang-binatang ternak yang menurut pemandangan dia saat itu berharga. Yang saat itu menurut dia itu, wah pokoknya sayang gitu loh kalau dibunuh.
sayang banget nih ini kambing dombanya tuh gemuk-gemuk, lembunya gede-gede ini. Kalau dibikin steak wagyu ini bisa berapa plate gitu kan, servingnya kan. Sayang banget, kita bisa party-party nih. Saul tidak melakukan perintah Tuhan. Sehingga waktu itu jelas dikatakan di ayat 11, aku menyesal, firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Bayangkan, dari seorang raja yang dilulukan waktu itu, bagaimana Saul disebut sebagai waktu itu salah satu laki-laki terganteng di antara bangsa Israel dan terpintar saat itu sehingga dia dipilih menjadi raja dan Tuhan angkat dia menjadi raja. Sekarang Tuhan mengatakan, aku menyesal karena telah menjadikan Saul raja. Kalau kita mungkin pernah dengar istilah from zero to hero, pernah ya dengar ya? Saul ini kebalikannya sih, from hero to zero ya. Sekejap langsung bes dari seorang pahlawan di Israel, seorang raja besar, bes langsung hilang, langsung istilahnya di skap, selesai udah deh. Dan akhirnya Samuel pun menyampaikan perkataan ini, menyampaikan pesan Allah bagaimana Tuhan menyesal kepada Saul atas perbuatannya. Saat ini kita sama-sama melihat dua saja kesalahan yang dilakukan oleh Saul sehingga dia membuat Tuhan begitu sedih, begitu marah dan menyesal menjadikan dia raja, teman-teman. Cara kita lihat, yang pertama kesalahan Saul yang dilakukan dalam hal mendengarkan dan mematuhi perintah Tuhan adalah Saul berpikir dia bisa menyenangkan Tuhan dengan cara dia sendiri, teman-teman. Kita lihat di ayat 15. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Jadi dia membela diri nih ceritanya ini. Begitu didatangi Samuel, ditegur, bahwa Allah marah, Anda tidak mengikuti perintahnya, dia ngebela diri nih. Bela dirinya bagaimana? Dia mengatakan bahwa kami tumpas kok, tapi sisanya kami selamatin. Karena itu lembu terbaik, tujuannya baik kok itu. Kita mau nyenengin Tuhan. Kita mau jadikan itu korban persembahan, korban bakaran. Tuhan pasti seneng lah cium bau daging dibakar, bau lemak dibakar itu. Pasti membumbung tinggi ke udara itu. Tuhan pasti menerima persembahan itu. Dia berpikir dengan cara pikir manusia. Kita sebagai manusia pun bisa berpikir seperti ini sekarang. Logikanya, teman-teman, apa iya itu semua tangkapan lembu-lembu, kambing domba yang tambun yang gemuk itu dibakar semua buat korban bakaran? Logikanya, saya rasa sih nggak mungkin. Pasti ada juga yang buat barbecue, teman-teman. Buat makan-makan pasti ada. Jadi ujung-ujungnya balik lagi ke pemuasan nafsu daging. Saul berpikir dia bisa menyenangkan Tuhan dengan rafsuan daging dia sendiri. Dia bisa menyenangkan Tuhan dengan pola pikir kita manusia yang masih ada pengaruh kuasa dari kedagingan kita. Itu adalah kesalahan Saul yang paling fatal, teman-teman. Tuhan hanya bisa disenangkan dengan cara yang dia kehendaki, teman-teman. Mengapa? Karena dia sendiri sudah menyampaikan apa maunya dia kepada manusia. Itu sebabnya kita semua bisa belajar teologi. Ketika saya belajar teologi, dosen saya waktu itu berkata, kenapa kita bisa belajar teologi? Dia tanya ke mahasiswanya. Gak ada yang bisa jawab. Dia bilang apa? Kita bisa belajar teologi karena Allah membuka dirinya untuk dipelajari, teman-teman. Kalau Tuhan tidak membuka dirinya untuk dipelajari, mau jenius 10 orang kayak Einstein juga nggak akan bisa kita pelajarin Tuhan. Nggak mungkin. Otak kita tuh cuman ya segede apa sih paling otak kita. Dan banyak yang penelitian mengatakan otak manusia itu dari 100% yang aktif cuma berapa? Ada yang pernah baca? Otak Einstein itu katanya dari semikian besar otaknya dari orang terpintar di dunia. Amel tahu berapa persen? Ya hanya 20%. Betul. Bagaimana mungkin otak yang sekecil ini, aktifnya juga cuma 20% yang kepake, bisa memahami Tuhan?
Nggak mungkin. Jadi Allah bisa dipelajari, yang kita kenal dalam ilmu teologi. Itu karena Allah membuka dirinya sendiri untuk dipelajari. Dia yang menyampaikan keinginannya kepada manusia. Dia bersabda, dia berfirman, dia tunjuk nabinya, dia sampaikan suaranya. Mungkin zaman itu suaranya audible kali ya. Langsung nih kayak teman-teman dengar saya ngomong gitu kan. Keren banget kan, saya dengar suara Tuhan. Tapi hanya orang-orang khusus, yaitu para nabi doang yang diizinkan. Dan nabi itu pun juga benar-benar harus jaga kekudusan. Sekali dia najis, matilah dia langsung. Begitu kena sinar Tuhan datang, kena sinar kemuliaan Allah aja udah langsung ngejengkang dia, mati di tempat langsung. Jadi nggak gampang juga jadi orang pilihan Tuhan. Jadi kesalahan Saul waktu itu, dia berpikir Tuhan bisa disenangkan dengan cara dia sendiri. Pemahaman manusia yang kecil ini tidak akan mampu memahami Allah dan kehendaknya kalau bukan Allah sendiri yang menyatakan kehendaknya, teman-teman. Mengapa begitu? Karena Allah kita bukan Allah yang apatis, Allah yang acuh tak acuh, teman-teman. Dia Allah yang peduli, dia Allah yang care, dan dia selalu memberikan kita petunjuk, memberikan arahan untuk kita semua lakukan, teman-teman. Coba kita urutin lagi. Petunjuk-petunjuk utama apa sih yang Tuhan kasih? Berangkat lagi, kalau tadi kita bicara Tuhan berfirman, bersuara, urutannya dari Adam dan Hawa, gitu kan? Tadi menyatakan langsung secara audible. Dari zaman Adam dan Hawa dulu deh, dia petunjuknya apa, teman-teman? Waktu itu yang paling utama dan dilanggar dan menyebabkan hukuman yang sangat fatal, sehingga manusia harus kerja keras, wanita harus mengandung, melahirkan dengan susah payah. Melanggar petunjuk apa waktu itu? Dilarang memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Itu petunjuk pertama yang diberikan kepada manusia. Jadi dia bukan tipe Allah yang ayo lo glosor terus aja, gue tungguin lo jatuh ke jurangnya kapan. Enggak, bukan begitu, teman-teman. Dia ngejagain kita, di guidance misalnya, dilindungi. Lu jangan ke sono, kalau ke sono nyebur lo ke jurang, kasarnya begitu kan. Ini jangan dimakan nih buah pengetahuan yang baik dan buruk, nggak boleh. Kita manusia terabas, terus makan, akhirnya bubar semua, bless, kita semua ada di sini persyaratan akhirnya kan, di bumi ini kan. Kalau nggak kita semua masih di sono gitu kan. Jadi ya itu petunjuk yang dilanggar, teman-teman. Itu zaman penciptaan. Perjanjian Lama, petunjuk utama apa yang Tuhan berikan kepada umat manusia yang diambil oleh Musa waktu itu? 10 perintah Allah. Perjanjian Lama 10 perintah Allah. Perjanjian Baru, apa petunjuk yang diberikan oleh Tuhan? Hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana mengasihi, mengampuni, kita harus melayani, itu semua petunjuk yang Tuhan berikan dalam Perjanjian Baru. Dan zaman sekarang ini, petunjuk apa yang diberikan buat kita? Dan teman-teman pegang di dalam handphone aplikasi, itu ada buku Alkitab. Alkitab adalah petunjuk kita yang masih valid, masih berkuasa sampai saat ini. Jadi, Tuhan kita bukan Tuhan yang suka membiarkan kita jalan sendiri tanpa arah. Dia selalu memberikan petunjuk. Bahkan Saul waktu itu sudah jelas mendapat petunjuk, bunuh semua yang hidup. Kenapa? Karena kalau dibiarkan ada yang masih hidup, termasuk anak-anak yang tadi kan kita kelihatannya kan bacanya kan, sadis banget nih, anak-anak menyusui suruh bunuh coy gitu kan, sadis banget. Tapi ya itulah perintah Tuhan. Tujuannya untuk apa? Supaya jangan sampai bangsa Amalek itu ada benih-benih untuk bangkit kembali dan menjadi musuh lagi buat Israel. Jadi secara kebijakan politiknya seperti itu, teman-teman. Jangan sampai ada yang aktif dan dia bisa membangun bangsa lagi untuk melawan Israel. Jadi Tuhan udah nggak mau lagi melihat bangsa Amalek ada di dunia ini. Dan itu udah jelas dalam perintahnya, bunuh semua yang hidup. Tetapi Saul melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Karena dia pikir dia bisa menyenangkan Tuhan dengan pemahaman dia sendiri yang fana, yang duniawi, materi. Dia pikir dia bisa membeli Tuhan. Mari kita introspeksi ke diri kita sendiri, teman-teman. Benarkah kita sudah berusaha setiap harinya menyenangkan Tuhan menurut firman yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman? Atau kita keseringan membuat excuse, kita keseringan nego sama Tuhan, kita keseringan nawar sama Tuhan,
nanti aja deh Tuhan, hari ini nggak bisa, nggak nyontek kan, nggak bisa, semalam nggak bisa belajar, Tuhan tahu saya habis bantuin mama sampai malam Tuhan, kapan belajarnya saya, hari ini saya nyontek ya Tuhan ya, ayo dong Tuhan, akhirnya nyontek. Oh hari ini saya nggak mau doa dulu deh Tuhan, capek banget, kan tahu banget tadi disuruh papa ke sana ke sini naik motor, capek Tuhan. Udah mau tidur nih, udah tepar nih, besok lagi deh doanya deh, besok begitu lagi, dinego lagi gitu. Atau kita benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan sudah jelas katakan, no negotiation. Cinta kita all out sepenuhnya pada Tuhan, kita ikutin Tuhan sepenuhnya. Atau mungkin nanti ketika teman-teman semua nih sudah bekerja, berusaha, punya usaha, sukses, maju, diberkati Tuhan, saya pesankan kepada teman-teman, jangan sekali-sekali berusaha menego Tuhan dengan materi yang kalian punya. Jangan pikir hari Minggu, saya nggak mau ke gereja, Tuhan kan udah kasih saya toko yang ramai di Tuhan. Ya kan? Hari Minggu kalau saya tutup, saya pergi ke gereja, jualannya nggak ada nih, nggak ada income, pemasukan saya juga kan buat kasih ke gereja juga Tuhan, perpuluhan saya, persembahan saya. Atau kerjaan, wah Tuhan Minggu saya harus lembur Tuhan, sorry deh saya nggak bisa pelayanan dulu ya 7 tahun. Lama amat 7 tahun. Iya soalnya saya masih staff, saya mau ngejar dulu jadi manajer 7 tahun gitu kan. Saya mau all out lembur tiap minggu pokoknya, digaji nggak digaji, dibayar nggak dibayar, lembur dah pokoknya gitu kan. Kan Tuhan sendiri yang kasih nih kerjaan Tuhan. Saya udah doa minta kerjaan nih, Tuhan kasih. Minggu saya lembur bukan salah saya dong. Kenapa Tuhan kasih kerjaan yang suruh saya lembur hari Minggu? Jangan teman-teman. Jangan lupa semua yang kita punya ini berasal dari Tuhan. Bahkan udara yang kita punya, yang kita sedot aja itu dari Tuhan. Jangan coba nawar-nawar sama Tuhan. Ketika kita udah tahu jelas perintahnya A, lakukan A teman-teman. Perintahnya B, lakukan B. Nggak ada tuh A, B, B, C, D, E, E, F. Supaya kita jangan sampai terjadi seperti Saul. Ketika kita diangkat di atas hanya karena kesalahan kecil, kita bisa terjun bebas seperti meteor yang jatuh. Itu yang pertama teman-teman. Karena Saul berusaha menyenangkan Tuhan dengan pola pikir dia sendiri. Kita belajar supaya tidak meniru apa yang Saul lakukan. Kemudian kita lihat yang kedua, kesalahan Saul sehingga Tuhan murka dalam hal mendengarkan suaranya adalah Saul lebih memilih takut kepada manusia ketimbang dia takut kepada Allah. Kita lihat di ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel. Jadi singkat cerita ini setelah Samuel datang ditegur lah ini segala macam, nego-nego lah, si Saul juga haruslah membela diri lah. Lalu Saul berkata kepada Samuel, ya betul, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saul jelas mengatakan dalam ayat 24, dia lebih takut kepada rakyat ketimbang, cuman ini nggak ada kata-katanya, tapi udah pasti dia takut kepada rakyat, artinya dia lebih takut pada manusia ketimbang dia takut kepada Allah, sehingga dia mengabulkannya. Ada dua mata sisi yang saya bisa lihat. Yang pertama sesuai dengan poin yang saya mau sampaikan, bahwa dia lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Tuhan. Yang kedua, dia bukan tipe pemimpin yang bertanggung jawab. Dia buang badan ke anak buahnya, kasarnya kan, dia buang badan ke rakyatnya. Itu juga bukan sebuah sikap kesatria. Jadi kita nggak bahas ke sana. Sekarang saya akan bahas ke poin yang pertamanya, bahwa bagaimana Saul itu lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Tuhan, teman-teman. Menurut teman-teman semua sekarang, lebih baik menjadi orang benar atau jadi orang baik? Nah, menarik kan? Benar dan baik apa bedanya? Kayaknya sama-sama aja, benar sama baik. Nggak ada perbedaannya. Orang benar adalah orang yang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan serta melakukan kehendak Tuhan. Itu orang benar, definisi orang benar. Orang baik adalah orang yang melakukan segala perbuatan yang dianggap baik. Jadi pilih mana nih? Jadi orang benar atau orang baik nih, teman-teman? Pasti sini masih bingung. Atau ada yang pikir, kayaknya lebih enak jadi orang baik ya. Bukan jadi public enemy gitu kan.
banyak temennya, pergaulan luas gitu kan. Kalau jadi orang benar ntar dianggap ini lagi, dianggap freak, dianggap ekstrim. Menjadi orang benar itu tidak selalu menyenangkan orang, tetapi menjadi orang baik itu hampir pasti menyenangkan semua orang. Saya klasifikasikan perbedaan orang baik dan klasifikasikan pandangan manusia dan pandangan Tuhan mengenai orang baik itu sendiri. Menurut pandangan manusia, orang baik itu selalu menyenangkan. Tadi saya bilang, orang baik itu selalu jadi yes man kebanyakan. Never say no. Kebanyakan salah satu ciri dari orang baik seperti itu. Ayolah lo ikut gua malam inilah, kita mau nongkrong di kafe nih. Aduh di jam 9 malam udah nggak boleh keluar rumah. Ayolah ikut aja sebentar lah. Ya udah deh, daripada dibilang nggak baik gitu kan, ikut aja lah, berangkat gitu kan. Padahal pergi bukan ke kafe, ke ini tempat dugem. Itu orang baik menurut pandangan manusia. Kemudian yang kedua, pandangan manusia menurut orang baik adalah penilaian baiknya itu tidak bersifat selamanya atau bersifat sementara atau relatif. Baik atau tidaknya itu tergantung kepentingan dari orang yang melihat itu sendiri. Menguntungkan enggak? Menguntungkan ya dibilang baik, jadi berubah-berubah. Tidak fix penilaian tentang baik itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah selalu dibutuhkan oleh manusia, jelas. Manusia atau orang-orang sekitar lebih suka berteman dengan orang baik ketimbang berteman dengan orang yang benar. Karena dia sendiri juga akan selalu merasa istilahnya dijudge akan dia punya pelanggaran-pelanggaran. Jadi dia lebih senang mencari orang-orang yang satu aliran sama dia ketimbang dia bergaul dengan orang benar dan dia merasa risih sendiri. Lalu kita lihat bagaimana pandangan Tuhan nih mengenai orang baik. Orang baik itu tidak selalu menyenangkan, karena penilaian baik itu tidak bersifat kekal dan mutlak. Jadi saya bilang itu tentatif baik, tergantung kepentingan itu sendiri, tujuannya untuk apa sendiri. Terus yang kedua, menurut pandangan Tuhan, Tuhan itu tidak perlu orang baik, dia butuh orang benar, teman-teman, yang melakukan kebaikan di mata dia. Bagaimana dengan kita sendiri sekarang, teman-teman? Siapa dari kita yang masih berusaha menjadi orang baik di sekeliling teman-teman kita, atau lebih memilih terus menjadi orang benar walaupun dinilai tidak baik? Kadang pergaulan memang membuat posisi kita menjadi serba salah. Saya juga pernah seusia dengan teman-teman semua. Saya juga tahu bagaimana rasanya kita punya teman, punya pergaulan, punya geng gitu kan. Makanya saya bersyukur DWIT ini, gengnya ini geng yang pergi ke gereja, puji Tuhan. Gengnya geng yang positif, terus perkuat, bahkan harus jadi saudara seumur hidup ya teman-teman semuanya. Jangan renggang. Karena rata-rata pergaulan manusia itu, pergaulan teman-teman seusia, teman-teman semua di sini itu pergaulan yang alirannya aliran tidak baik, tidak benar. Dulu teman-teman saya tiap Jumat, Sabtu lah ya, itu ya pasti perginya ke dugem, perginya ke kafe, ngerokok, ngetrek. Zaman dulu mah masih ngetren dulu, balap motor gitu kan. Makanya ada istilahnya geng motor Pacinko gitu. Pasukan Cina Kota itu tukang ngetrek semua. Saya juga sekolahnya di markasnya Pacinko di SMA Negeri 2, itu markasnya Pacinko. Terus ada geng-geng motor lain lah, ada Ghostwater lah, ada apalah, itu ya anak geng waktu itu lah. Tapi saya waktu itu ya puji Tuhannya nggak tertarik gitu. Bodoh amat saya mau dibilang istilahnya ekstrim atau gimana, tapi in the end mereka akhirnya mengerti, teman-teman. Mereka udah tahu Sabtu Minggu mah Felix nggak bisa diajak jalan, dia mana gereja. Dari dulu tuh mereka udah tahu saya itu Sabtu Minggu, sorry, mereka mau ngajak saya jalan Sabtu Minggu, saya udah pasti nggak ikut. Saya ke gereja. Sabtu ke remaja EYT, dulu bukan EYT lah namanya, dulu TYPD di gereja lama. Terus minggunya pelayanan saya pagi sore, nggak bisa kemana-mana saya. Tetapi apa yang saya lakukan waktu itu, saya kasih tahu ke teman-teman semua, itu tidak sia-sia. Saat itu mungkin kita dicap sebagai orang yang fanatik. Saya jujur waktu itu saya dicap fanatik. Fanatik lo, gereja melulu, so suci lo dikatain. Tadi Moses cerita, dia habis dibaptis kan,
Teman sekolah kamu bilang apa tadi? Apa? Jadi orang suci ya gitu ya. Ya kan? Teman-temannya komentar begitu. Wah, jadi orang suci nih sekarang gitu kan. Baru dibaptis loh. Ya kan? Gimana kalau nanti ya harus begitu juga nanti. Sabtu Minggu nggak boleh kemana-mana, kamu gereja doang. Terbiasa. Ya, jadi mungkin saat itu kita merasa terkucilkan teman-teman. Kita merasa, oh, kok gue beda sendiri ya. Mungkin kita tuh bertanya-tanya, yang gue lakuin ini bener nggak sih ini? Gue kayaknya ngorbanin pergaulan, ngorbanin masa muda. Saya kasih tau sama teman-teman sekarang. Teman-teman, apa yang teman-teman sekarang tabur, teman-teman sekarang lakukan buat Tuhan, itu nggak akan pernah sia-sia. Di masa depan, di masa nanti, teman-teman pasti akan ditunjukkan oleh Tuhan perbedaan antara kita yang masa muda kita bayar, kita punya waktu muda kita bayar kasih buat Tuhan, dibanding sama orang-orang yang masa muda, usia mudanya itu diserahkan kepada dunia. Pasti ada perbedaan. Yang pasti perbedaan secara kasat mata. Tuhan pasti akan membawa kita ke tempat yang tinggi, teman-teman. Teman-teman harus imanin itu. Tuhan pasti akan berkatin setiap usaha kita, pendidikan kita, pekerjaan kita, kehidupan kita, pasti Tuhan akan berkati. Dan mereka juga pada akhirnya nanti akan menyesal kenapa mereka menyia-nyiakan masa muda mereka ini. Itulah prinsip kebaikan dan kebenaran, teman-teman. Jangan kita berusaha menyenangkan manusia, tetapi kita mengorbankan Allah. Menyenangkan manusia boleh nggak? Boleh banget, teman-teman. Nggak ada yang salah dengan menyenangkan manusia. Tapi pertanyaannya, manusia seperti apa yang kita coba senangkan? Apakah manusia yang tahu firman juga? Atau manusia yang tulus? Atau cuman manusia yang mau mengambil sesuatu dari kita? Minta hikmat sama Tuhan. Tapi yang pasti di luar semua itu, teman-teman harus tahu, prioritas nomor satu yang di atas adalah menyenangkan Tuhan. Jangan pernah mengalahkan Tuhan untuk menyenangkan manusia. Seorang raja sebesar Saul pun bisa tumbang, teman-teman, hanya karena dia tidak membunuh lembu, kambing, domba yang Tuhan perintahkan. Kelihatannya sepele nggak? Sepele, ya kan? Ah, Tuhan ini kan cuma binatang, Tuhan, gitu kan, kasih makan, gitu kan, sambil ngomong sama Samuel mungkin gitu kan, kasih makanan. Sepele kelihatannya, tapi buat Tuhan itu nggak main-main, teman-teman. Jangan teman-teman pakai pemahaman sendiri. Ah, sepele Tuhan, ini nyontek satu ulangan doang, gitu kan. Tapi gara-gara kalian waktu itu nyontek, karir kalian, masa depan kalian, itu Tuhan udah catat nanti pasti. Jadi teman-teman camkan betul, hari ini kita belajar dari Saul bagaimana dia bisa turning from hero to zero hanya karena kesalahan yang sebenarnya menurut manusia adalah itu kesalahan kecil, kesalahan remeh, tapi itu tidak buat Tuhan. Jadi jangan buat pemahaman sendiri tentang bagaimana menyenangkan Tuhan, dan jangan kita lebih takut pada manusia ketimbang Tuhan. Karena ketika kita sudah melakukan itu, walaupun yang kita lakukan, yang kita langgar adalah hal-hal yang sepele, tapi tidak bagi Tuhan. Tuhan menilai kita dari segala perbuatan kita. Tuhan menilai kita dari seluruh kesungguhan kita, bagaimana kita mengikut Dia, setia, taat, sampai mati dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi belajar hari ini, kita obey, kita dengar suara Tuhan, kita lakukan perintah Tuhan untuk menyenangkan Tuhan dan untuk diri kita sendiri juga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu selesai berbicara. Kami berterima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami bagaimana kami harus tetap memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya dalam hal mendengarkan perintah-Mu dan melakukan segala petunjuk-Mu, Tuhan. Terima kasih usia muda ini kami tidak salah tempat, kami tidak salah langkah, kami tidak salah prioritas. Karena dengan kami ada di tempat ini, di rumah-Mu, di gereja-Mu ini, itu artinya kami sudah tidak mengikuti lagi apa yang Saul lakukan. Tapi kami mau menjadi anak muda, menjadi pribadi yang totally different dari apa yang dunia contohkan atau dunia tawarkan bagi kami, yaitu kesenangan-kesenangan yang fana, kesenangan-kesenangan ilusi-ilusi sesaat. Biarlah kami lebih memikirkan hal yang fundamental, hal yang prinsip, yaitu bagaimana kami menyenangkan Tuhan untuk demi kehidupan kami sendiri, agar kami selalu juga Tuhan sertai dan Tuhan berkati.
Terima kasih Tuhan, berkati anak-anakmu EYT di tempat ini, dalam studi mereka, dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, masa depan mereka. Tuhan berkati senantiasa pelayanan mereka, Tuhan berkati, sehingga mereka juga boleh terus naik. Tuhan angkat tinggi menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi pemimpin, jadi terang di puncak dunia, untuk menyinari dunia yang dalam kegelapan ini, untuk menjadi terang bagi orang-orang yang membutuhkan, untuk menjangkau dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, dan juga menjadi terang bagi diri mereka sendiri. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, biarlah Roh Kudus terus mengiang-iangkan firman ini ke dalam telinga jasmani dan telinga hati mereka, untuk mereka terus bisa melakukan firman ini dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan dengan keras, amin. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Nanti saya serahkan kepada Ko Raymond. Ya, terberkati oleh firman Tuhan. Aku pengen lihat teman-teman angkat tangan supaya kelihatan kalau kita terberkati oleh firman Tuhan sudah dilakukan oleh Ko Felix. Terima kasih atas semua seluruh jemaat EYT dan juga mewakili ketua EYT juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ko Felix. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat juga untuk yang sudah dibaptis. Oh, lagi di atas ya. Oke, mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik. Boleh minta tolong sekali untuk doa persembahan. Teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ya Tuhan ya Bapa, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapa, dan kasih supaya segala firman-Mu bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan sebagai wujud rasa syukur kami ya Bapa atas berkat dan rahmat-Mu yang telah Kau berikan. Berkati supaya tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi, berkati supaya persembahan ini bisa menjadi hanya untuk pemulihan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Terima kasih atas persembahan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang silakan untuk ketua EYT untuk pengumuman. Ya, shalom teman-teman semua. Halo. Ya, sebelumnya mengucapkan terima kasih juga untuk semua yang sudah melayani pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumumannya minggu depan kita masih akan ibadah EYT tempat ini minggu terakhir ya di bulan ini ya. Nanti akan dilayani oleh Ko Paulus. Teman-teman bisa datang seperti biasa ya jam 6